menganalisis. Betul nggak? Menganalisis. Ya C4 ya, ini C4 menganalisis. Coba saya urai, saya terjemahkan supaya Bapak Ibu nanti punya gambaran. Saya nanti membuat soalnya seperti apa sih? Ya. Kalau HOTS kita mulai dari menganalisis sampai mencipta. Ya. Menganalisis. Ini saya coba terjemahkan Bapak Ibu. Menganalisis adalah menguraikan suatu objek permasalahan ke dalam unsur-unsurnya. Menguraikan. Jadi kata kuncinya menguraikan. Pak, maksudnya menguraikan apa? Dari yang utuhnya. Kemudian itu dia apa? Dipecah-pecah. Terserah nanti mapelnya apa ya. Nanti saya terjemahnya nanti soal. Dipecah-pecah. Dipecah-pecah itu berdasarkan bisa bagian, bisa sistem, bisa tujuan. Jadi menguraikan itu dari pecah itu diurai. Nah, ibaratnya itu rambutnya kepang, kemudian dilepaskan diurai kan. Nah itu. Kemudian yang kedua mengorganisir. Ya. Kalau mengorganisir ya, menentukan saling keterkaitan antara unsur-unsur tersebut. Kalau saya gampangnya mengorganisir itu kebalikan dari menguraikan. Jadi yang pecah-pecah tadi dia apa kan? Disatukan atau disimpulkan. Nanti itu bisa berupa kesimpulan kan? Itu Bapak Ibu. Itu kalau soal HOTS menganalisis. Nah, yang ketiga ini saya tambahkan menemukan pesan tersirat. Nah, menemukan soal pesan tersirat ini saya katakan di soal assessment literasi membaca menemukan pesan tersirat ini bagian dari L2 level 2. Nanti saya tunjukkan ya level 2 ya, menemukan pesan tersirat. Artinya apa? Barang apa pertanyaan di situ ada soal, jawabannya ada di teks nggak? Pesan tersirat? Tidak ada. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Informasi yang ada di teks kemudian kita kaitkan dengan apa yang kita punya. Kita kaitkan dengan apa yang kita punya, lalu muncullah nanti informasi baru. Nah, informasi baru itu yang tersirat. Ini agak abstrak ya, tapi nanti saya tunjukkan ya soalnya ya. Itu ya Bapak Ibu ya, itu menemukan pesan tersirat di literasi membaca ya. Kemudian setelah menganalisis apa tadi Bapak Ibu? Masih ingat nggak? Setelah menganalisis apa? Mengevaluasi. Betul Bapak Ibu. Mengevaluasi ini saya konkretkan ya, membuat suatu pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar yang ada. Wah, ini abstrak lagi. Nah, ya, abstrak lagi. Nah, tetapi mengevaluasi ini, Bapak Ibu, saya bagi menjadi dua. Kata kuncinya adalah menguji. Itu diuji. Nah, mengujinya bagaimana? Mengujinya bisa kriteria internal, memeriksa atau checking, bisa eksternal, mengkritisi atau critical. Jadi kalau internal itu berhubungan dengan apa yang ada di dalamnya, itu kita sebagai penulis, sebagai pembaca. Tapi kalau critical, orang ketiga yang tidak berkaitan dengan teks maupun kita. Kalau di bahasa itu ada namanya kritik sastra. Kan orang lain bukan penulisnya yang mengkritik. Itu kritikal. Ini masih abstrak ya, nanti saya tunjukkan. Nah, tetapi yang sekali yang ditonjolkan di sini adalah berpikirnya ya Pak Ibu. Jadi jangan terjebak bahwa materi pembelajaran itu menjadi HOTS, enggak. Yang HOTS itu adalah pola pikirnya. Ya, yang HOTS itu pola berpikirnya, bukan materi pembelajarannya. Ya. Kemudian mencipta. Apa itu mencipta? Mencipta adalah menggabungkan beberapa unsur menjadi bentuk kesatuan. Nah, berpikirnya apa mencipta? Berpikirnya adalah satu, mengeneralisasi. General itu dari khusus ke umum. Ya, khusus ke umum. Ya. Kemudian mencipta itu juga merencanakan. Seperti tadi saya katakan, kalau kamu jadi ketua panitia Kartini, apa yang akan kamu lakukan atau kegiatan apa yang akan kamu lakukan supaya Kartini itu
puas atau emansipasi Kartini itu tersampaikan. Artinya dia sudah buat rencana. Kalau pola seperti itu selalu muncul di setiap mapel, anak-anak kita akan terbiasa mengolah daya nalarnya, kemampuan berpikirnya. Oleh karena itu, soal literasi baik numerasi atau membaca pasti nanti soal cerita dan panjang. Karena apa? Nanti juga stimulus untuk merangsang anak-anak kita untuk suka membaca. Maka kemarin ketika saya membuat soal di Pusmenjar, salah satu syaratnya apa? Satu, teks tersebut harus dunia mereka, dunia anak-anak. Misalnya kemarin saya membuat teks ini jadi vlogger kuliner. Jadi ini loh syarat-syarat, jadi tahu nggak sih bahwa sekarang jadi vlogger itu bisa menunjukkan kreativitas kita, eksistensi kita. Ini loh tips jadi vlogger kuliner, harus ini harus itu. Nah, seperti itu salah satu tes sama yang dunia mereka jadi YouTuber, kemudian traveling, backpackers. Jadi model-model kalau yang anak SMA itu kita buat seperti itu Bapak Ibu, supaya apa? Mereka itu selain jadi senang membaca, mereka itu juga dapat. Jadi misalnya kalau saya teks Siti Nurbaya, kemudian teks Salah yang bahasa Indonesia, itu sudah tidak muncul Bapak Ibu. Ini bukan itu jelek, tetapi ini dunia mereka, ya dunia mereka. Nah, baru setelah itu adalah kemampuan memproduksi, jadilah produk, namanya tadi apa? Proposal. Kalau itu tentang kegiatan Kartininya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, literasi membaca versus HOTS, ini paradigma ini yang ingin kita satukan persepsi ke Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya, kalau dalam taksonomi Bloom tadi menemukan informasi C1, C2, C3, kalau dalam literasi membaca itu level 1 Bapak Ibu. Level 1. Level 1 itu apa? Berarti jawabannya ada di teks tersurat. Jawabannya ada di teks tersurat. Ibaratnya kalau kita beli lotek gitu kan, karetnya berapa ini? Karetnya berapa? Biasanya pedes sih karetnya tuh ya, karetnya 2. Nah, ini belum pedes, nggak ada karetnya ya, nggak ada karetnya. Jadi ini level 1. Kemudian itu dinaikkan lagi C4, memahami ya, taksonomi Bloom C4. Levelnya dalam assessment itu literasi membaca itu level 2. Ini sudah apa tadi? Menemukan pesan apa tadi? Tersirat. Jawabannya ada di teks tidak. Tetapi itu tadi, dari informasi yang ada di teks, kemudian modal dasar si pembaca itu punya pengetahuan, itu dikaitkan sehingga ada informasi baru. Informasi baru itulah yang tersirat. Nanti kita coba bahas soalnya ya. Kemudian yang L3, level 3 itu adalah mengevaluasi dan merefleksikan. Itu C5 dan C6. Kalau dalam assessment itu di level 3. Di level 3. Ya, merefleksikan apa? Merefleksikan itu pantulan kan? Pantulan. Jadi misalnya kalau ada teks sastra ya, kemudian itu ada konflik keluarga antara ibu dan anak, tapi anaknya ini benar-benar ngeyel pada ibunya. Kemudian pertanyaan sederhana, kalau kamu jadi ibunya, kira-kira hal apa saja yang akan kamu lakukan supaya anaknya mengerti? Jadi hal-hal seperti itu merefleksikan. Jadi kalau kemampuan seperti anak-anak kan nanti akan dibedakan nalarnya itu. Jadi bukan unsur intrinsik, temanya apa, kemudian sudut pandangnya apa, itu nanti kita akan ketemu di C1, C2, C3 di level 1 ya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau numerasi, kalau matematika C1, C2 itu memahami, itu di level 1.
ya, level 1. Lalu mengaplikasi, ya. Kemudian itu di C3 level 2, menalar C4, C5 dan C6. Jadi Bapak Ibu sebenarnya taksonomi belum AKM itu sebenarnya bukan bahan yang baru. Ini produk lama, hanya istilahnya apa, assessment saja, yang seolah-olah keren, wah ini susah enggak. Tetapi pola penalarannya itu ya balik lagi ke taksonomi belum. Yang digarap hanya saja C4, C5 dan C6. Bahasanya L1, L2, L3. Jadi bukan barang yang baru. Jadi kalau Bapak Ibu kita akan membuat soal high order thinking skill, maka yang digarap adalah kalau tadi taksonomi belum C4, C5, C6, ya, menganalisis, mengevaluasi, lalu mencipta. Udah itu saja. Kalau misalnya itu nanti masuk level assessment, berarti nanti level 2 dan level 3 nanti yang akan dominan ketika kita akan membuat soal. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, kita akan juga memahami assessment kompetensi minimum. Jadi literasi membaca, kemampuan untuk memahami kata kerja operasional kan, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan bentuk-bentuk teks tertulis ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat atau dihargai oleh individu. Di situ ada KKO banyak, betul nggak? Memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan. Tapi ada tidak materi bahasa Indonesia? Boten wonten, gitu? Nggak ada. Adanya adalah dari teks tertulis itu mau diapakan? Penalarnya mau diapakan? Dipahami sampai merefleksikan, betul atau tidak? Nah, yang kita garap itu adalah proses penalaran KKO itu loh Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya katakan, kita kan sebelum menganalisis titik-titik struktur dan kebahasan anekdot. Saya selalu dulu sejak kalau ngajar ya sudah menganalisis apa urusannya risik, penting materi tak boleh ini kesana. Struktur kebahasan anekdot saya cari browsing, saya sharing ke sebuah PowerPoint, berikan ke siswa. Struktur adalah ada ini. Tetapi proses menganalisisnya itu tidak pernah saya lakukan. Itu yang tidak sesuai dengan assessment. Karena apa? Kalau kita berbicara struktur dan kebahasan, maka kita ceramah terus. Padahal anak-anak kita sekarang gampang nggak sih mereka cari puisi itu artinya apa? Ini apa? Data ketidakpastian, misalnya bilangan itu apa? Contohnya apa? Anak-anak kita bisa nggak sih cari sendiri? Bisa. Malah mereka lebih canggih, mereka bisa ngerti duluan. Tetapi prosesnya dia memahami itu, kerangka berpikirnya, penalaran itu tidak pernah kita garap. Ini yang menjadi fokus AKM itu seperti ini. Ya Bapak Ibu ya. Itu. Kemudian kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan berbagai konteks yang relevan. Apa ini maksudnya Bapak Ibu? Matematika itu instrumennya, alatnya, bukan materi matematikanya Bapak Ibu. Maka kalau dalam soal numerasi yang paling gampang ini diskon kan. Anak-anak ada soal cerita tentang mereka ke Malioboro misalnya. Kemudian di situ di mata hari ada atau Garina atau Ramayana ada diskon 80% kan. Dari diskon itu nanti dibuatlah soal cerita ya, harganya segini, diskonnya segini, maka ditentukan ini. Nanti dibandingkan misalnya Ramayana ke Gardena, oh itu produknya sama, kualitasnya ini, speknya seperti ini. Nah, anak-anak kita hal-hal seperti itu yang nanti akan diberikan ke anak-anak kita. Bukan rumus yang dia tidak dikemas dalam teks, karena kalau rumus
maka dia akan terpaku pada ya pemahaman konsepnya, tetapi penalarannya enggak dapat. Bahkan dia sisi manfaat ini untuk apa? Nah, di assessment anak-anak itu dibuat cerita soalnya, maka konsekuensinya panjang kan teksnya. Artinya apa? Hadirkan informasi dulu di sini. Hadirkan informasi. Kemudian setelah itu dia baru, oh berarti nanti saya diskonnya dapat segini, berarti saya harus membeli yang segini, dan seterusnya. Pola nalar itu yang dikembangkan dalam assessment. Jadi yang pertama yang nanti kalau di numerasi adalah menjelaskan kejadian konteks yang relevan. Kemudian yang kedua memecahkan masalah. Dan yang ketiga mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti saya tunjukkan ya tipe soalnya ya. Itu Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau di assessment itu hanya ada level, ada 3 level. Level 1, level 2, dan level 3. Dan kalau itu di taksonomi belum, kita mulai dari C4 sampai C6. Kalau di level 1 itu kita seperti ujian nasional. Jawabannya ada di situ, pemahaman konsep, hafalan. Tapi kalau soal HOTS itu C4 sampai C6. Jadi modal dasar Bapak Ibu kalau nanti akan menulis soal HOTS itu ada 8 kata kerja operasional kan? 1 apa tadi? Pertama menganalisis terdiri atas 1 menguraikan, mengorganisir, menentukan kata tersirat. Kemudian 5 lagi setelah setelah menganalisis apa? Mengevaluasi, terdiri atas 2 poin, yaitu apa tadi? Mengkritisi, satunya checking ya, checking ya. Sudah 6, sudah 5, terus 3-nya mencipta, terdiri atas menjurnalisasi, merencanakan, dan memproduksi. Nah, modalnya itu Bapak Ibu, tidak usah jauh-jauh modalnya. Nah, 8 kata kerja operasional itu sebenarnya sudah lama. Hanya saja kan kita hafal KKO, tapi kita tidak tahu implementasinya apa. Termasuk saya loh Bapak Ibu. Saya juga baru tahu kalau pas AKM ini, pas ada pelatihan di Busudar. Oh iya, kita tuh KKO itu sampai khatam hafal, tapi bagaimana implementasinya itu nggak ngerti. Tetapi sekarang kita sudah tahu contohnya nanti, kemudian baru nanti KKO akan muncul sendiri prosesnya. Karena selama ini kita terjebak pada materi pembelajaran yang dari dulu namanya pantun, ya sebelum terus yang tidak pernah berubah kan Bu, tidak pernah berubah. Tetapi bagaimana informasi itu dia temukan sendiri, kita tidak dominan, tapi anak-anak kita menggunakan informasi itu. Misal pantun, jenaka pantun anak muda, coba silakan browsing, cari contohnya. Terus sudah siswa, kalau sudah sekarang coba silakan kamu berkomentar yang kalau kamu bandingkan pantun remaja pantun ini apa kira-kira yang bisa kamu kritisi. Kalau jenaka itu ada kata-kata lucu dari anak-anak buat mereka itu benar, tapi kita tidak. Pantun adalah coba ini diringkes ya, catat ya, sudah. Nah besok itu akan keluar. Kita selamanya sebenarnya itu tidak mutlak salah Bapak Ibu. Kenapa? Ya ujian nasional menuntut seperti itu. Mungkin kalau bahasa, saya bukan apa-apa, kalau bahasa Indonesia mungkin kita sudah terbiasa yang tersirat ya Bu ya, yang apa namanya jawabannya tidak ada di teks ya. Kita sudah terbiasa. Tetapi untuk meningkatkan itu kita juga harus terus sampai mengevaluasi. Itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di KBM, kegiatan pembelajaran, yang harus kita ubah adalah paradigma kita mengajar. Literasi membaca. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah buat anak-anak kita itu apa? Menemukan sendiri informasi itu. Jangan pernah kita, ini maaf agak, tetapi ini esensial. Jangan pernah kita itu sekarang siswa kita